Kerjaan dengan gaji tinggi pasti jadi dambaan untuk semua orang, dan pastinya seorang fresh graduate juga. Tapi yang jadi masalah untuk fresh graduate untuk mendapatkan gaji tinggi adalah minimnya pengalaman. Bisa nggak sih fresh graduate dapat kerjaan dengan gaji yang lumayan tinggi di awal mereka berkarir? Tentu mungkin dong, dan ini adalah beberapa tips mendapatkan kerjaan dengan gaji tinggi untuk fresh graduate. Yang pertama, tentukan bidang pekerjaan yang sesuai. Maksudnya gimana? Nah gini, bidang yang sedang kalian tekuni itu apa? Jadilah ahli di bidang tersebut. Itu yang sering disebutkan orang. Nah, untuk mencari tahu apa bidang kerjaan yang benar-benar sesuai dengan kalian, kalian bisa melihatnya dari dalam diri kalian. Tentang apa yang kalian sukai dan yang sedang kalian tekuni sekarang. Menurut gue, dua hal barusan bisa menjadi patokan ke arah mana jenjang karir yang harus kalian bangun ke depannya. Yang kedua, perkaya keterampilan dan pendidikan kalian. Nah, untuk dibayar mahal, tentunya seseorang atau sebuah perusahaan akan melihat banyak faktor. Salah satunya adalah keterampilan. Keterampilan adalah salah satu poin acuan kalian untuk bisa dibayar mahal. Seseorang akan dibayar mahal jika dia benar-benar ahli di bidangnya. Banyak yang sudah membuktikan hal ini. Misalnya seorang aktor yang benar-benar jago berakting bakal dibayar mahal banget untuk sekali memerankan film. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Yang ketiga, bangun portofolio yang kuat. Sebelum bekerja, akan lebih baik jika kalian membangun portofolio kalian untuk dijual ke penyedia lapangan kerja. Portofolio adalah salah satu acuan bagi seorang rekruter untuk melihat kesimpulan apa yang sudah dikerjakan seseorang dan bagaimana hasilnya. Jadi, dalam membangun portofolio, akan lebih baik jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam membangunnya. Karena ini adalah salah satu alat jualan kalian untuk mendapatkan sebuah kerjaan. Yang keempat, jaringan dan relasi. Nah, ini juga penting nih, sampai-sampai ada istilah, ya cara masuk kerja paling gampang ya pakai orang dalam. Ya istilah ini pun keluar pasti ada sebabnya. Terlepas benar atau salah, pada dasarnya memang akan lebih mudah untuk mendapatkan sebuah kerjaan jika kita punya orang dalam. Bukan berarti ini harus dimanfaatkan seperti itu ya. Jaringan atau relasi bisa kalian gunakan untuk media kalian untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, sharing kerjaan, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Yang kelima, teliti perusahaannya. Kalian harus paham di mana kalian akan bekerja. Dalam mencari pekerjaan, tentunya rekruter juga akan mencari tahu kemampuan riset seseorang dengan menanyakan pertanyaan yang berhubungan dengan perusahaannya. Tapi, ini juga berguna untuk kalian kok. Kalian bisa paham gimana budaya perusahaannya, orang-orang di dalamnya, cara bergaul di sana, dan ini bisa membantu kalian untuk beradaptasi dengan lingkungan di sana. Yang keenam, persiapkan diri untuk wawancara. Nah, ini biasanya salah satu fase yang paling krusial dalam mencari kerja. Ini adalah praktek di mana kalian menjual kemampuan kalian kepada seorang rekruter. Dan memang ini adalah salah satu fase penentu seseorang bisa dapat kerjaan atau tidak. Semakin besar perusahaan, juga semakin serius wawancara kerja dan serangkaian administratif dalam melamar sebuah kerjaan di perusahaan. Jadi persiapkan diri semaksimal mungkin untuk tahap ini ya. Ya, gimana mau dapat kerjaan dengan gaji tinggi kalau wawancara kerja aja nggak lolos. Yang ketujuh, fleksibilitas. Ya, kalian harus fleksibel. Bisa aja kan ketika kalian udah keterima kerja nih, kalian home base di Jakarta, terus tiba-tiba wawancaranya agak jauh, misalnya di Bogor. Ya kalian harus bisa fleksibel seperti kondisi-kondisi kayak gini. Tapi kalau ada kondisi-kondisi tertentu yang ngebuat kalian nggak bisa maksain, ya udah nggak apa-apa, mau gimana lagi. Tapi yang memang bisa untuk fleksibel ya itu bagus. Misalnya udah dapat kerjaan, tiba-tiba ditempatkan kota yang jauh dari rumah kalian. Dan ketika ini terjadi, kalian pun harus bisa fleksibel. Dan yang paling terpenting adalah siap. Nah, yang harus diingat dalam membangun karir tentunya perlu waktu yang cukup panjang. Dan memang untuk mendapatkan gaji besar, tentunya ada proses yang harus dilewati seseorang. Karena biasanya seseorang akan dibayar mahal jika memang memiliki skill dan pengalaman dalam menangani sesuatu secara baik dan benar. Oleh karena itu, asah skill kalian dan perbanyak pengalaman kalian selama bekerja. Dan pasti suatu hari kalian bisa dibayar mahal jika memang kalian sudah seharusnya dibayar mahal.